Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa meskipun sudah berusaha makan dengan sehat, persendianmu tetap terasa semakin lemah setiap hari? Faktanya, 85% orang berusia di atas 60 tahun tanpa sadar mengonsumsi 3 jenis makanan yang justru merusak persendian mereka. Yang lebih mengejutkan, makanan-makanan ini bisa saja ada dalam menu harianmu tanpa kamu sadari. Coba renungkan hal ini. Apakah kamu bangun tidur dengan sendi yang kaku? Atau merasa sulit untuk bergerak? Apakah lututmu terasa nyeri saat naik atau turun tangga? Jika kamu mengalami hal-hal ini, kemungkinan besar kamu sedang mengonsumsi makanan yang diam-diam merusak persendianmu. Banyak orang mengira cukup dengan mengonsumsi kalsium atau suplemen untuk menjaga kesehatan sendi. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Beberapa makanan yang kamu konsumsi setiap hari justru bisa memperparah peradangan dan mempercepat kerusakan sendi, yang akhirnya bisa mengurangi mobilitasmu jika tidak segera ditangani. Tapi tenang, ada kabar baik. Hari ini aku akan mengungkap 3 musuh utama yang secara diam-diam menghancurkan persendianmu. Dan yang paling mengkhawatirkan, musuh ketiga adalah yang paling berbahaya dan bisa jadi sedang bersembunyi di dapur rumahmu. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai. Di akhir video, kamu akan tahu makanan apa saja yang harus dihindari dan pilihan terbaik untuk melindungi persendianmu dalam jangka panjang. Jangan sampai terlewat. Untuk memahami kerusakan sendi, kita harus tahu dulu cara kerjanya. Sendi berfungsi sebagai peredam kejut yang memungkinkan tulang bergerak dengan mulus setiap kali kita melakukan gerakan. Peredam ini adalah tulang rawan, yaitu lapisan pelindung yang bertindak sebagai bantalan antar tulang. Berkat tulang rawan, kita bisa berjalan, jongkok, atau mengangkat barang tanpa rasa sakit. Namun, seiring bertambahnya usia, tulang rawan ini mulai menipis dan aus. Saat tulang rawan menipis atau bahkan hilang, tulang-tulang kehilangan perlindungannya dan mulai bergesekan langsung satu sama lain. Gesekan ini menyebabkan peradangan, pembengkakan, dan tentu saja rasa sakit. Menurut data dari Arthritis Foundation, lebih dari separuh orang berusia di atas 60 tahun mengalami kerusakan sendi. Dari berbagai jenis gangguan sendi, yang paling umum adalah osteoartritis, kondisi di mana tulang rawan rusak parah. Akibatnya, aktivitas sederhana seperti berjalan atau menggerakkan sendi bisa terasa sangat menyakitkan dan membatasi. Lalu, mengapa kerusakan ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor utama yang berkontribusi, dan berikut penjelasannya. Faktor pertama, kurangnya aktivitas fisik. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang terjadi pada sesuatu yang jarang digunakan? Benar, lama-lama akan rusak. Hal yang sama berlaku untuk sendi. Jika tidak sering digerakkan, sendi akan kehilangan elastisitas dan menjadi kaku. Gerakan sangat penting untuk menjaga sendi tetap terlumasi dan sehat. Sebuah studi tahun 2019 menunjukkan bahwa aktivitas fisik harian dapat melindungi tulang rawan dan mencegah kerusakan. Jadi, mengapa bergerak itu penting? Karena setiap langkah kecil membantu menjaga sendimu berfungsi sebagaimana mestinya. Bukankah itu layak diperjuangkan hanya dengan beberapa menit setiap hari? Faktor kedua, kelebihan berat badan. Bayangkan sendimu seperti tiang penyangga yang menopang seluruh berat tubuh. Sekarang, bayangkan tiang itu harus menahan beban tambahan yang jauh lebih berat dari kemampuannya. Itulah yang terjadi saat kamu kelebihan berat badan. Lutut, pinggul, dan sendi penopang lainnya akan mengalami tekanan berlebih yang mempercepat kerusakan. Menurut studi tahun 2011, kelebihan berat badan dan obesitas sangat berkaitan dengan perkembangan osteoartritis di bagian-bagian utama tubuh. Mengurangi berat badan bukan hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memberi sendi kesempatan untuk tetap kuat lebih lama. Faktor ketiga, peradangan kronis. Apa yang kamu makan dan bagaimana kamu mengelola emosi bisa memengaruhi persendianmu tanpa kamu sadari. Tahukah kamu bahwa makanan seperti gorengan, makanan ultra-processed, dan gula rafinasi dapat memicu peradangan dalam tubuh? Namun bukan hanya itu. Stres yang berkepanjangan juga bisa menjadi pemicu peradangan yang diam-diam terjadi. Meskipun tidak terasa langsung, proses ini perlahan merusak sendi seiring waktu. Sebuah studi tahun 2013 mengidentifikasi peradangan kronis sebagai salah satu faktor utama di balik perkembangan penyakit sendi degeneratif. Apa yang bisa kamu lakukan? Mengadopsi pola makan antiinflamasi dan belajar mengelola stres bisa menjadi kunci untuk melindungi persendianmu. Faktor keempat, kekurangan nutrisi. Persendianmu membutuhkan nutrisi tertentu agar tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Kolagen bertindak seperti lem alami yang memberi struktur dan kekuatan.
Sementara vitamin D dan magnesium memainkan peran penting dalam menjaga fungsi sendi. Tanpa elemen-elemen ini, sendi menjadi lebih rapuh dan rentan terhadap kerusakan. Menurut penelitian tahun 2014, pola makan yang kaya kolagen, vitamin D, dan magnesium dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan sendi dalam jangka panjang. Bagaimana cara memastikannya? Konsumsi makanan yang kaya akan nutrisi ini, atau pertimbangkan suplemen jika diperlukan, persendianmu akan berterima kasih. Sebelum kita lanjut, aku ingin tahu pengalamanmu. Apakah kamu menggerakkan persendianmu setiap hari? Ceritakan di kolom komentar, aku akan membacanya. Sekarang kita lanjut. Kamu mungkin akan terkejut mengetahui bahwa ada 3 makanan umum yang diam-diam merusak persendianmu tanpa kamu sadari. Perhatikan baik-baik. Nomor 1, gula dan makanan ultra proses. Apakah kamu termasuk orang yang suka biskuit, minuman bersoda, jus kemasan, atau roti putih? Kalau iya, saatnya kamu waspada. Karena makanan-makanan ini bisa lebih berbahaya dari yang kamu kira. Meskipun tampak tidak berbahaya, gula dan produk ultra proses diketahui dapat meningkatkan peradangan dan mempercepat penuaan pada persendianmu. Banyak orang berpikir bahwa mereka tidak mengonsumsi terlalu banyak gula. Padahal kenyataannya gula ada di hampir semua makanan yang kita makan setiap hari. Mulai dari roti, yogurt, hingga saus dan minuman gula menyusup ke dalam pola makan kita dengan cara yang tidak kita sadari. Selain itu, gula tidak selalu muncul dengan nama gula. Ia memiliki banyak nama lain seperti sirup jagung, maltosa, atau dextrosa. Jadi, meskipun kamu merasa tidak mengonsumsi makanan manis, jumlah gula yang masuk ke tubuhmu bisa jauh lebih tinggi dari yang direkomendasikan. Sekarang, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana gula memengaruhi persendianmu? Pertama, ketika kamu mengonsumsi gula dan karbohidrat olahan dalam jumlah besar, tubuh merespons dengan melepaskan zat-zat yang memicu peradangan. Akibatnya, persendian bisa mengalami pembengkakan, nyeri, dan menjadi kaku seiring waktu. Namun, itu belum semuanya. Gula juga mendorong terbentuknya produk glikasi lanjutan, advanced glycation end products, yang merusak tulang rawan dan mempercepat degenerasi sendi. Dengan kata lain, persendianmu bisa menua lebih cepat dari seharusnya, yang menyebabkan rasa nyeri terus-menerus dan berkurangnya mobilitas. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, sebuah studi yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition mengungkapkan bahwa pola makan tinggi gula dapat secara signifikan meningkatkan peradangan dalam tubuh. Hal ini tidak hanya memperparah penyakit sendi yang sudah ada, tetapi juga bisa membuatmu lebih rentan mengalami masalah sendi baru seiring waktu. Temuan ini didukung oleh sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2014. Apakah kamu sering merasakan nyeri pada persendian? Kamu tidak sendiri. Tapi, tahukah kamu bahwa musuhnya mungkin ada di dapurmu, menyamar sebagai makanan? Ini bukan hanya tentang gula di kopi atau makanan penutupmu. Penjahat sebenarnya adalah makanan ultraproses yang menggoda kita dari rak-rak supermarket. Kita bicara tentang biskuit kemasan, makanan cepat saji yang praktis, dan keripik yang tampaknya tidak berbahaya. Makanan-makanan ini tidak hanya mengandung gula, tetapi juga kombinasi berbahaya dari minyak olahan, pengawet, dan aditif buatan. Kenapa ini penting? Karena campuran tersebut adalah bom peradangan bagi tubuhmu. Akibat peradangan yang terus-menerus, tulang rawan pada persendian melemah secara bertahap. Hasilnya, nyeri sendi pun berkepanjangan dan mengganggu kualitas hidupmu. Hal ini tidak hanya memperburuk penyakit sendi yang sudah ada, tetapi juga dapat membuatmu lebih rentan mengalami masalah baru seiring waktu. Temuan ini diperkuat oleh sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2014. Apakah persendianmu terasa nyeri? Kamu tidak sendiri. Tapi, tahukah kamu bahwa musuhnya bisa jadi ada di dapurmu? Menyamar sebagai makanan? Masalahnya bukan hanya gula dalam kopi atau makanan penutupmu. Penjahat yang sesungguhnya adalah makanan ultraproses yang menggoda kita dari rak-rak supermarket. Kita berbicara tentang biskuit kemasan, makanan cepat saji yang praktis, dan keripik yang tampaknya tidak berbahaya. Makanan-makanan ini tidak hanya mengandung gula, tetapi juga kombinasi mematikan dari minyak olahan, pengawet, dan aditif buatan. Mengapa ini penting? Karena campuran tersebut adalah bom peradangan bagi tubuhmu. Akibat peradangan yang terus-menerus, tulang rawan pada persendian akan melemah secara bertahap. Hasilnya, nyeri sendi pun berkepanjangan dan berdampak buruk pada kualitas hidupmu. Bayangkan jika kamu bisa bergerak bebas tanpa rasa sakit yang mengganggu, solusinya mungkin lebih dekat dari yang kamu kira.
Jadi, jika kamu mengalami masalah sendi, mengurangi secara drastis konsumsi makanan ultraproses adalah langkah penting. Tapi, bagaimana cara melakukannya secara efektif? Berikut beberapa rekomendasi. Cobalah kurangi konsumsi gula rafinasi dalam pola makanmu. Sebagai gantinya, pilih alternatif yang lebih sehat. Madu murni bisa menjadi pilihan, tetapi gunakan dalam jumlah terbatas agar tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Selain itu, stevia alami adalah pemanis yang aman dan tidak merusak persendian. Jika kamu menginginkan rasa manis alami, buah segar seperti kurma atau beri adalah pilihan yang sangat baik. Tidak hanya enak, tetapi juga mengandung senyawa antiinflamasi yang membantu melindungi persendianmu. Gantilah roti putih dengan roti gandum utuh untuk mengurangi konsumsi karbohidrat olahan. Gantilah minuman bersoda manis dengan teh herbal atau air lemon untuk secara drastis mengurangi asupan gula. Air lemon, selain rendah gula, juga membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, hal yang sangat penting bagi kesehatan sendi. Makanan ultraproses tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Studi terbaru mengaitkan konsumsi makanan ini dengan peningkatan risiko kecemasan, depresi, dan penurunan fungsi kognitif. Produk-produk ini, yang kaya gula, lemak, dan aditif, mengganggu proses metabolisme dan kimiawi di otak yang dapat memicu gangguan emosional dan masalah tidur. Selain itu, konsumsi tinggi makanan ultraproses juga dikaitkan dengan peningkatan signifikan dalam angka kematian akibat penyakit jantung dan gangguan metabolik. Hal ini menegaskan pentingnya mengurangi makanan semacam ini dalam pola makan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Dan ini baru permulaan. Perubahan kecil dalam pola makanmu bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan persendian. Apakah kamu siap untuk mulai merasa lebih baik? Oh ya, satu hal lagi, video ini dibagi dalam beberapa bab agar kamu bisa menavigasinya dengan mudah. Kamu bisa menemukan daftar bab di bagian deskripsi. Nomor 2. Minyak nabati olahan dan makanan gorengan. Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah minyak yang kamu gunakan untuk memasak bisa merusak persendianmu? Masalah ini ternyata jauh lebih umum dari yang kamu bayangkan. Beberapa minyak yang paling sering digunakan di dapur kita seperti minyak jagung, kedelai, dan bunga matahari sebenarnya adalah bom waktu bagi kesehatan sendi. Kenapa minyak-minyak ini begitu berbahaya? Jawabannya terletak pada kandungan omega 6 yang sangat tinggi. Sebenarnya, omega 6 bukanlah sesuatu yang buruk. Ini adalah lemak esensial yang dibutuhkan tubuh. Namun, masalah muncul ketika kita mengonsumsinya secara berlebihan. Kelebihan omega 6 bisa memicu peradangan dalam tubuh dan sendi-sendimu sangat rentan terhadap efek ini. Tapi, mengapa hal ini bisa terjadi? Bersiaplah, karena penjelasan ilmiahnya sangat menarik. Peradangan terjadi akibat ketidakseimbangan penting antara omega 6 dan omega 3 dalam pola makanmu. Minyak nabati olahan mengandung omega 6 dalam jumlah tinggi, sedangkan omega 3 yang dikenal memiliki sifat anti-inflamasi banyak ditemukan dalam ikan berlemak, kacang-kacangan, dan biji chia. Salah satu cara termudah untuk melindungi persendianmu adalah dengan mengganti minyak yang kamu gunakan sehari-hari. Alih-alih menggunakan minyak jagung, kedelai, atau bunga matahari, pilihlah alternatif yang lebih sehat seperti minyak zaitun ekstra virgin atau minyak kelapa. Minyak-minyak ini tidak hanya kaya akan lemak sehat, tetapi juga memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi nyeri sendi. Perhatian, cara kamu memasak juga memainkan peran penting. Menggoreng makanan tidak hanya merusak kandungan nutrisinya, tetapi juga menghasilkan senyawa beracun ketika minyak olahan dipanaskan pada suhu tinggi. Oleh karena itu, daripada menggoreng, pertimbangkan metode memasak yang lebih sehat seperti memanggang, mengukus, atau membakar di oven. Metode memasak ini membantu mempertahankan nutrisi dan melindungi persendianmu. Butuh bukti? Penelitian ilmiah mendukung informasi ini. Sebuah studi tahun 2002 misalnya, menunjukkan bahwa pola makan yang tinggi omega 6 dan rendah omega 3 berkaitan dengan peningkatan peradangan dan berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit sendi. Kita tidak bisa mengabaikan satu aspek penting dalam pola makan kita, meningkatkan asupan omega 3. Jenis lemak sehat ini sangat penting untuk melawan peradangan, salah satu faktor utama yang dapat merusak persendian kita. Oleh karena itu, memasukkan makanan yang kaya omega 3 ke dalam pola makan harian bukan hanya bermanfaat, tetapi juga sangat diperlukan. Berikut adalah beberapa makanan dengan kandungan omega 3 yang tinggi. Kacang kenari, walnut, camilan kecil ini tidak hanya lezat,
tetapi juga merupakan sumber omega-3 yang sangat baik. Biji chia sering disebut sebagai superfood. Biji chia kaya akan nutrisi dan mengandung asam lemak esensial dalam jumlah tinggi. Ikan salmon, ikan ini tidak hanya enak, tetapi juga terkenal dengan sifat anti-inflamasinya. Minyak biji rami flaxseed oil, tambahan yang sempurna untuk saladmu. Minyak ini bisa menjadi cara sederhana untuk meningkatkan asupan omega-3. Penting untuk dicatat bahwa dengan memasukkan makanan-makanan ini ke dalam pola makan harianmu, kamu membantu menyeimbangkan rasio antara omega-3 dan omega-6 dalam tubuh. Sebelum kita lanjut, izinkan aku bertanya, apakah kamu merasa belajar sesuatu dari video ini? Kalau iya, jangan lupa subscribe ke channel ini. Mari kita lanjutkan. Nomor 3. Daging merah dan daging olahan. Apakah kamu penggemar barbecue, sosis, atau ham? Perhatian, makanan lezat ini bisa berdampak negatif pada kesehatan persendianmu. Meskipun terlihat menggoda, daging merah terutama daging olahan seperti sosis, bacon, chorizo, dan aneka daging kemasan tidak hanya menggugah selera, tapi juga bisa memicu peradangan dalam tubuh. Alasannya cukup mengkhawatirkan, konsumsi rutin produk-produk ini dapat mempercepat kerusakan pada persendian. Seiring waktu, peradangan ini membuat sendi menjadi lebih kaku dan nyeri, hingga aktivitas sehari-hari seperti berjalan atau bergerak pun menjadi sulit. Tapi, apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini? Pertama, mari kita bahas tentang lemak jenuh. Zat ini menjadi pemicu utama dalam respons peradangan tubuh yang menyebabkan pembengkakan dan nyeri pada sendi. Selain itu, daging olahan mengandung produk glikasi lanjutan, AGS. Senyawa ini tidak hanya mempercepat penuaan sendi, tapi juga mengikis tulang rawan dengan lebih cepat. Dan seolah itu belum cukup, daging olahan juga biasanya mengandung garam dan pengawet dalam jumlah tinggi. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan retensi cairan dalam tubuh, tetapi juga memperparah peradangan, terutama pada orang yang sudah menderita artritis. Berbagai studi, termasuk yang dipublikasikan dalam jurnal Arthritis and Rheumatology, mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan, mengonsumsi daging merah dan olahan dalam jumlah besar dapat secara signifikan meningkatkan risiko terkena artritis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Penjelasannya adalah karena makanan ini merangsang produksi sitokin, yaitu molekul penyebab peradangan yang, seiring waktu, membuat sendi menjadi kaku dan rasa sakit semakin parah. Temuan ini, yang didukung oleh penelitian pada tahun 2017, mengarahkan kita pada satu pertanyaan penting. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan persendian? Salah satu cara efektif untuk melindungi sendi adalah dengan mengurangi konsumsi daging merah dan memilih alternatif yang lebih sehat bagi tubuh. Misalnya, ikan berlemak seperti salmon, makarel, dan sarden adalah pilihan yang sangat baik karena mengandung omega-3, asam lemak dengan sifat anti-inflamasi yang membantu menjaga sendi tetap sehat. Selain itu, daging ayam dan kalkun organik adalah pilihan yang lebih rendah risiko inflamasi dibandingkan dengan daging merah. Namun itu belum semuanya. Kacang-kacangan, seperti lentil dan kacang merah, tidak hanya kaya akan protein berkualitas tinggi, tetapi juga penuh dengan antioksidan alami yang membantu meningkatkan fleksibilitas sendi. Mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah jeruk dan beri bisa menjadi kunci untuk melindungi sendi dari kerusakan akibat oksidasi. Begitu pula dengan sayuran berdaun hijau, seperti bayam dan brokoli. Meskipun mengurangi konsumsi daging merah adalah langkah penting, masih ada satu jenis makanan yang lebih berbahaya bagi persendianmu. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah kamu mungkin mengonsumsinya setiap hari tanpa menyadarinya. Makanan apa itu? Lalu, apakah kamu pernah bertanya-tanya makanan apa lagi yang bisa secara alami melindungi dan memperkuat sendimu? Tetaplah menyimak, karena apa yang kamu makan bisa berdampak langsung pada kesehatan sendi. Jawabannya bisa saja mengejutkanmu. Sekarang kamu akan mengenal 3 makanan penting yang sebaiknya ada dalam pola makanmu. Pertama, biji-bijian dan kacang-kacangan. Kita tidak bisa mengabaikan peran penting yang dimainkan biji-bijian dan kacang-kacangan dalam pola makan sehat. Makanan ini merupakan sumber magnesium dan asam lemak omega-3 yang sangat kaya 2 nutrisi penting yang terbukti membantu mengurangi peradangan dan merilekskan otot. Magnesium sangat penting untuk mengatur fungsi otot dan sistem muskuloskeletal. Artinya, tidak hanya membantu menjaga otot tetap optimal, tetapi juga berperan sebagai pelindung terhadap stres fisik. Jadi, menambahkan makanan tinggi magnesium ke dalam pola makan harian bisa menjadi strategi efektif untuk menjaga tubuh tetap aktif dan sehat. Di sisi lain,
Asam lemak omega 3 dikenal karena kemampuannya melindungi sendi dari peradangan kronis. Ini sangat relevan, terutama karena banyak orang mengalami keluhan sendi akibat gaya hidup yang kurang aktif atau pola makan yang tidak seimbang. Lalu, mengapa tidak mulai memanfaatkan manfaatnya? Beberapa pilihan terbaik yang bisa kamu masukkan ke dalam menu harian adalah almond, kenari, biji chia, biji rami, dan biji hemp. Makanan-makanan ini tidak hanya bergizi tinggi, tetapi juga sangat fleksibel. Kamu bisa menambahkannya ke dalam yogurt, mencampurnya dalam smoothie, atau menikmatinya sebagai camilan sehat di tengah hari. Selain kandungan nutrisinya yang luar biasa, biji-bijian dan kacang-kacangan ini juga memiliki rasa yang lezat, yang akan membuat pola makanmu jauh lebih menyenangkan. Dengan begitu, kamu tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga menikmati setiap langkah prosesnya tanpa merasa terbebani. Sebelum kita lanjut, izinkan aku bertanya, apakah kamu merasa belajar sesuatu dari video ini? Kalau iya, jangan lupa subscribe ke channel ini. Mari kita lanjutkan. Kedua, kunyit dan jahe. Kamu tidak boleh mengabaikan pentingnya memasukkan makanan tertentu dalam pola makanmu, dan kunyit serta jahe adalah dua di antaranya yang paling kuat. Keduanya merupakan sekutu hebat dalam melawan peradangan. Kunyit, misalnya, mengandung senyawa bernama kurkumin, yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu melindungi tulang rawan sendi. Tahukah kamu bahwa senyawa ini bisa menjadi perisai alami bagi persendianmu? Di sisi lain, jahe tidak kalah mengesankan. Makanan ini kaya akan gingerol, antioksidan yang tidak hanya meredakan nyeri, tetapi juga efektif dalam mengurangi peradangan. Namun, manfaatnya tidak berhenti di situ. Kunyit dan jahe tidak hanya baik untuk sendi, tetapi juga meningkatkan pencernaan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Bayangkan semua manfaat itu dalam satu sajian. Lalu, bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan superfood ini? Cara yang luar biasa adalah dengan menambahkannya ke dalam smoothie, teh, sup, atau masakan berkuah. Bahkan, jika kamu ingin merasakan manfaatnya secara maksimal, kamu bisa menggabungkan keduanya dalam minuman sehat atau mengonsumsinya dalam bentuk suplemen khusus. Ini tidak hanya akan membuat makananmu lebih lezat, tetapi juga meningkatkan manfaat kesehatannya. Dan ini bukan sekadar saran biasa, ada penelitian yang mendukung hal ini. Sebuah studi pada tahun 2005 menunjukkan bahwa kurkumin dan gingerol memiliki sifat antiinflamasi yang signifikan. Artinya, keduanya bisa membantu mengurangi gejala berbagai penyakit sendi, menjadikannya pilihan cerdas bagi siapapun yang ingin meningkatkan kesehatannya. Ketiga, kaldu tulang. Tahukah kamu bahwa kaldu tulang telah dianggap sebagai obat alami sejak zaman dahulu? Bukan kebetulan jika dalam banyak budaya, makanan ini menjadi pilar penting dalam pola makan tradisional. Ini karena kemampuannya dalam meregenerasi tulang rawan sendi dan menguatkan persendian. Kaya akan nutrisi, kaldu tulang jauh lebih dari sekadar sup biasa adalah eliksir sejati bagi tubuhmu. Kuncinya ada pada komposisinya. Kaldu tulang merupakan sumber kolagen yang luar biasa, protein penting untuk menjaga struktur, elastisitas, dan kekuatan tulang rawan, ligamen, dan sendi. Tapi itu belum semuanya. Kaldu ini juga mengandung dua asam amino esensial, glisin dan prolin. Kedua senyawa ini sangat penting karena membantu memperbaiki jaringan yang rusak dan merangsang regenerasi tulang rawan. Ini sangat krusial jika kamu ingin meningkatkan kesehatan sendi atau mencegah kerusakannya di masa depan. Lalu, bagaimana cara terbaik untuk mendapatkan manfaat dari makanan ini? Prosesnya sederhana, tapi membutuhkan kesabaran. Gunakan tulang sapi, ayam, atau ikan, dan rebus dengan api kecil selama minimal 8 hingga 12 jam. Proses ini akan melepaskan seluruh nutrisi penting dari tulang, seperti kolagen dan mineral. Yang terbaik adalah kamu tidak perlu mengonsumsinya dalam jumlah besar. Cukup dengan 1 cangkir per hari, kamu bisa merasakan peningkatan fleksibilitas dan kesehatan sendi yang signifikan. Yang paling menarik, ini bukan hanya kepercayaan turun-temurun, ilmu pengetahuan juga mendukung manfaatnya. Menurut penelitian tahun 2017, konsumsi rutin kaldu tulang dapat meningkatkan kesehatan sendi berkat kandungan kolagen dan asam amino esensialnya. Artinya, kamu tidak hanya menikmati makanan yang menenangkan, tetapi juga memberikan tubuhmu alat penting untuk meregenerasi dan melindungi sendi. Menambahkan kaldu tulang ke dalam pola makanmu itu mudah, dan manfaatnya luar biasa. Jika kamu mencari cara alami dan efektif untuk menjaga kesehatan persendian, makanan ini bisa menjadi perubahan besar dalam hidupmu. Siap untuk mencobanya?
Channel ini dibuat untuk memberikan informasi edukatif seputar kesehatan dan kesejahteraan, namun bukan pengganti nasihat medis profesional. Rekomendasi dan teknik yang dibagikan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran medis. Seiring bertambahnya usia khususnya, saat kita memasuki usia 60 tahun ke atas sangat penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoartritis. Namun, kita bisa melawan musuh-musuh utama ini dengan langkah-langkah sederhana. Salah satu strategi terbaik adalah melakukan peregangan secara rutin. Peregangan tidak hanya meningkatkan fleksibilitas, tetapi juga membantu menjaga mobilitas dan kesejahteraan secara menyeluruh. Selanjutnya, kita akan membahas 5 gerakan peregangan paling ampuh untuk melawan penuaan, dan semuanya didukung oleh sains. Itulah sebabnya saya membuatkan video khusus untukmu. Klik di sini untuk menontonnya.